Perbedaan bukan alasan untuk dipermusuhkan, melainkan kekuatan untuk saling melengkapi. Dan fondasi persatuan yang hakiki. Indahnya persatuan dalam keberagaman. Tatkala salam berbalas salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil quddusis salam alladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Yang terhormat Dewan Juri yang arif dan bijaksana, para panitia yang berwibawa, serta teman-temanku yang hebat luar biasa. Hadirin yang berbahagia, bangsa yang besar tidak hanya ditentukan oleh kekayaan alamnya, tetapi oleh kualitas pemimpinnya. Pemimpin adalah penentu arah, penjaga amanah, dan penanggung jawab masa depan umatnya. Namun hadirin, di tengah harapan akan lahirnya pemimpin yang jujur, kita justru dihadapkan pada krisis keteladanan, krisis kepercayaan, dan krisis amanah. Berbicara tentang pemimpin berarti berbicara tentang tanggung jawab, tentang keberanian, dan tentang kejujuran. Hadirin yang berbahagia, tidak sedikit pemimpin yang lupa jati diri, menggadaikan amanah demi kepentingan pribadi, mengkhianati kepercayaan rakyat, hingga mencelakai keadilan yang seharusnya melekat. Janji hanya menjadi hiasan kata, jabatan dijadikan alat kuasa, kebenaran dikalahkan kepentingan, dan amanah dihianati demi keuntungan. Inilah potret kepemimpinan yang melemahkan bangsa. Hadirin yang berbahagia, Islam hadir membawa konsep pemimpin yang luhur, pemimpin yang berpijak pada amanah, dilandasi keadilan, dan berbingkai ketakwaan. Maka pada kesempatan yang mulia ini, izinkanlah kami menyampaikan syarahan Quran dengan judul Pemimpin Amanah Penyelamat Bangsa. Hadirin yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin yang berbahagia, dalam ayat ini Allah memerintahkan secara tegas agar amanah dijaga dan keadilan ditegakkan. Karena pemimpin yang amanah akan melahirkan kepercayaan dan menumbuhkan kesejahteraan. Sebaliknya, pemimpin yang khianat akan menjerumuskan bangsa ke jurang kehancuran. Pemimpin sejati adalah pelayan umat, bukan penguasa yang sewenang-wenang. Pemimpin sejati adalah teladan, bukan sekadar simbol jabatan. Namun sungguh disayangkan, sebagian pemimpin lupa pada sumpahnya, lebih mementingkan kekuasaan daripada untuk kemaslahatan. Kita berharap lahir pemimpin yang jujur, namun yang muncul justru manipulatif. Kita mendambakan pemimpin yang adil,
namun yang tampak justru diskriminatif. Kita ingin pemimpin yang amanah, namun yang terjadi justru pengkhianatan. Sedang kenyataannya, rakyat menanggung dampaknya dan bangsa kehilangan arah. Tidak sedikit konflik sosial bermula dari pemimpin yang tidak adil. Tidak sedikit penderitaan rakyat lahir dari pemimpin yang lalai amanah. Bahkan hadirin yang berbahagia, tidak sedikit bangsa yang runtuh karena krisis moral para pemimpinnya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Hadirin yang berbahagia, agar bangsa ini terselamatkan, Islam memberikan prinsip kepemimpinan yang jelas. Di antaranya, pertama, memegang teguh amanah dan kejujuran. Kedua, menegakkan keadilan tanpa pandang bulu. Ketiga, mengutamakan umat di atas segalanya. Hadirin yang berbahagia, dari pemaparan tersebut dapat kita simpulkan bahwa keselamatan bangsa sangat bergantung pada kualitas pemimpinnya. Langkah yang harus kita tanamkan sejak dini di antaranya, pertama, menyiapkan generasi kepemimpinan berakhlak mulia. Kedua, menanamkan nilai amanah dan tanggung jawab. Ketiga, membiasakan kejujuran dalam setiap peran. Keempat, menguatkan kesadaran melayani, bukan dilayani. Kelima, menjadikannya sebagai ladang ibadah. Kiranya hanya ini yang dapat kami sampaikan. Atas segala kekurangan dan kehilafan, mohon dimaafkan. Pergi ke pasar membeli tomat. Cakep. Beli 5.000 mendapat 4. Meskipun dari kami begitu singkat, mudah-mudahan memberi banyak manfaat. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.